omongan itu orang biasa, Nurholis Madjid, menghina Raja Jawa. Itu sama aja dia cabut kekuatan spiritual dari Pak Harto gitu. Pak Harto memang mempersiapkan Wiranto. Panik dia. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang kumisnya gede. Kamu ambil. Terus kelihatan tuh mana yang korannya si Pak Harmoko, ya kan, mana yang betul ada oposisinya. Si Lumintang, Lumintang. nggak sampai 24 jam, Amin Rais teriak-teriak, siapa juga protes sama sini, kenapa Lumintang yang Kristen jadi apa, gitu loh. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Bulan Oktober 96, kami Ekonit menerbitkan laporan perkiraan ekonomi tahun 97. Judulnya itu The Year of Uncertainty. Tahun penuh ketidakpastian. Padahal hampir semua analis dari luar negeri, dalam negeri mengatakan Indonesia ekonominya 96 bagus, 97 juga sama, ada masalah. Kita kan kuat, kita kan hebat. Landasan analisa kami hanya berdasarkan 3 hal. 1, utang swasta Indonesia sudah terlalu besar. Dan yang kedua, datanya aja Bank Indonesia nggak ada waktu itu. Yang kedua, mata uang rupiah overvalued, hitungan kami 8%. Dibantah oleh Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan. Ketiga, current account deficit Indonesia udah besar. Kami biasalah dibantah-bantah sama semua ekonom pemerintah, ya kan. Nah, Soros, spekulator nomor 1 waktu itu, memang dia targetin cuma Thailand aja. Karena mata uangnya overvaluasi hampir sekitar 30%. Current account defisitnya lebih besar dari Indonesia. Jadi yang dihajar sama Soros itu Thailand. Tapi kayak orang main bola sodok, nyebar kemana-mana krisis itu, ke Korea, ke Malaysia, ke Indonesia. Ternyata Indonesia yang paling gawat, anjlok ekonominya sampai minus 13%. Nah, bulan Oktober 97, sebagai penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata, saya diundang ke pertemuan Seskogab di Bandung. Waktu itu ketuanya Letnan Jenderal Ari Kumaat. Pembicaranya Jenderal Saidiman, mantan Kasat, pinter, orator. Yang kedua saya. Pak Saidiman katakan, ini Oktober 97 awal krisis ekonomi. Tahun depan pasti lebih gawat lagi. Yang kedua, tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata kecuali dukung Pak Harto. All out. Waktu giliran saya bilang, saya mohon maaf, saya 180 derajat berbeda dari Jenderal Saidiman. Saya hanya gunakan satu overhead aja. Overhead itu gambar bola kaca yang lagi retak. Ya, saya katakan ini retak karena betul krisis ini baru awal tahun 98 bakal lebih gawat lagi. Yang kedua, hitungan saya, Maret, April, di kota besar Indonesia akan kekurangan beras. Ramalan itu kami betul terjadi. Nggak ada beras di supermarket kan, Maret, April 98. Yang ketiga, teman-teman pro demokrasi, udah nggak mau Soeharto, udah 32 tahun. Jangan lagi dah. Yang keempat, Amerika, pertengahan 96, Clinton kirim mantan wakil presiden Mondale ketemu Pak Harto. Bilang, Pak Harto jangan maju lagi 98 supaya Indonesia transisi ke demokrasi. Tapi
Waktu itu Pak Harto setuju sama Ibu Tin sama anak-anaknya bilang udahlah kita nggak usah Bapak mengurusin cucu sama anak aja, ya kan? Tapi Ketua Umum Golkar dan Golkar waktu itu tetap mau Soeharto terus. Nah, di rapat akbar Golkar di Pekanbaru, Golkar teriakin lagi Harto. Pak Harto waktu itu udah memelas. Jangan saya lagi. Saya ini sudah top, tua, ompong, peot, dan pikun. Bener-bener Soeharto udah begging, jangan gua lagi gitu lah. Tapi dikipas terus. Akhirnya Soeharto jatuh secara nggak enak. Nah, setahun sebelum kejatuhan Pak Harto itu, masih 97, saya ketemu Wakil Presiden, Jenderal Tri Sutrisno. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Setahun lagi Pak Harto bakal jatuh. Wah, nggak bener Mas Rizal. Saya dibantah-bantah lah. Pak Harto kuat, ABRI di belakang dia, ekonomi kuat, Amerika suka. Akhirnya saya bilang, mohon maaf Pak Tri, kalau sama Rizal Ramli nggak usah bantah-bantah. Setahun lagi aja kita ketemu. Kalau saya salah ramalannya, saya minta maaf. Apa yang terjadi? Semua yang kita ramalin termasuk sekuensnya terjadi. Nah kemudian akhir April 98 saya diundang oleh Dr. Hubert Nys, Managing Director Asia di Grand Hyatt. Saya datang sama satu teman. IMF Bang? IMF. Dia bilang, Dr. Ramli, saya mau tanya, IMF akan bujuk Pak Harto buat naikin harga BBM. What do you think? Saya bilang, Dr. Nys, I'm a trained economist. Saya paham betul banyak alasan untuk harus naikin harga BBM. Tapi jangan lakukan, kondisinya ini udah mulai mateng. Saya ingat, karena si Hubert Nys ini sombong sekali. Dia bilang, Dr. Ramli, Anda itu berlebih-lebihan. Saya setiap pagi pakai celana pendek, jogging di daerah miskin di kebun kacang. Saya lihat orang Indonesia tuh, lihat saya tersenyum, dada-dadahan. Ini kan jawaban yang konyol sekali. Orang Indonesia ya, sarapan pagi belum, makan siang belum tentu. Ada bule dada-dadahan sama dia balik dada-dadahan gitu. Padahal mah perut lapar ya Bang? Perut lapar. Akhirnya saya marah. Saya bilang, Dr. Nys, gua nggak mau debat lagi sama lu. Just take a note of what I said. Ya, catat, saya tinggal. Karena Rizal Ramli ini dokter kampung, Pak. Kita kemana-mana, keliling, ketemu berbagai lapisan masyarakat. Suhu rakyat itu kita terus monitor gitu. Benar, dinaikinlah tanggal 1 Mei 98, BBM 72%, minyak tanah 44%. Terjadi demonstrasi besar dan rusuh di Makassar. Tanggal 2 Mei, kira-kira berapa hari. Kemudian di Medan, berapa hari. Surabaya nyaris nggak ada apa-apa. Masuk Solo kebakar. Seminggu kemudian Jakarta kebakar. Hanya butuh 21 hari untuk menjatuhkan Pak Harto. Padahal waktu itu mahasiswa pager aja kagak punya. Berita yang Makassar baru di Medan orang tahu berapa hari kemudian. Nah, mahasiswa hari ini lebih hebat. Mereka bisa organize demo waktu undang-undang KPK di 70 kota pada saat yang bersamaan karena ada handphone. Undang-undang Omnibus Law di 75 kota. Akhirnya rusuhlah Jakarta waktu itu kebakar. Saya waktu itu lagi di Cilangkap. Mabes Abri. Lagi biasalah diskusi brief gitu. Begitu Jakarta kebakar, kita langsung telepon-teleponan. Kita sepakat mau mendirikan Majelis Amanat Rakyat. Mara. Di rumahnya Ibu Dr. Tuti Nurhadi di Menteng. Rumahnya kan gede. Tuti Herati. Ya kita kumpulin lah semua
ada Buyung, ada Amin, ada banyak lah, ya, dan sebagainya. Ya, saya ingat waktu itu dari Cilangkap ke Menteng susahnya karena kan kebakar, sehingga kita termasuk naik ojek. Oh itu udah bakar, udah bakar-bakaran. udah terbakar di Jakarta, Bang ya. Iya kan, naik ojek, iya kan. Gua duit yang ada di kantong gua kasih aja sama tukang ojek semuanya sampai di Menteng. Nah di situ kita minta marah mengeluarkan pernyataan supaya Soeharto waktunya mundur karena gini. Wah. Media baru mulai berani muat. Besoknya saya datengin rumah Pak Prabowo Sutejo Di Ponegoro, iparnya Pak Harto, bersama Nasyid Majidi, staf saya. Jam 10, di depan rumahnya itu masih banyak mobil kebakar. Saya masuk, Pak Prabowo udah kenal saya berapa tahun? 8 tahun. Pernah nggak Rizal Ramli minta tolong satu kali pun sama Pak Prabowo? Wah, nggak pernah. Biasanya orang kenal saya minta tolong mau promosi jabatan, saya ngomongin sama Mas Harto, mau proyek, kalau bagus tak bantuin, kadang-kadang minta duit. Mas Rizal nggak pernah. Yang saya kagum sama Mas Rizal kan oposisi terhadap abang saya. Tapi sama saya hubungannya baik. Karena ya dia ketua pengusaha pribumi waktu itu. Nah Pak Prabowo, saya datang pagi ini sederhana. Saya mau betul-betul minta tolong. Ada apa? Pak Harto sebentar lagi datang sore siangan ini dari Mesir ke Halim. Saya minta Pak Prabowo jemput. Saya tahu Pak Harto kalau lagi krisis, dia nggak banyak kumpul sama Pak Prabowo. Dia kumpulnya sama si itu loh sepupunya yang satu lagi, Suitkat Mono. Tapi kalau krisis, dia hanya ngobrol sama Pak Prabowo karena ngerti politik kan. Pak Dwi kurang. Ya. Nah, jadi saya minta Pak Prabowo jemput Pak Harto siang ini. Terus bujukin supaya Pak Harto mengundurkan diri. Loh, kenapa? Ya saya bilang ini korbannya udah ratusan di Makassar, segala macam, Solo, Jakarta. Kalau Pak Harto ngotot terus mau kuasa, bisa terjadi 9 kali dari Tiananmen. Dan saya anggap Pak Prabowo tanggung jawab, tak ubah Pak Prabowo gitu. Akhirnya Pak Prabowo jawab, Mas Rizal, masa Mas Rizal nggak ngerti sifat bangsa kita? Apa Pak? Ya kalau kita kuasa, pantat kita mereka jilat sampai basah rame-rame. Bahasanya persis kayak gini. Tapi kalau nggak kuasa, mereka tendangin kita semua. Apa jaminannya kalau Pak Harto mengundurkan diri, keluarga kita nggak ditendang-tendang? Saya bilang maaf Pak Prabowo, nggak ada jaminannya. Saya mohon maaf, Bung Karno jasanya lebih besar dari Pak Harto. Begitu Bung Karno jatuh, keluarganya di non persona non grata kan. Nggak boleh bisnis, nggak boleh interview, bahkan kuliah aja nggak boleh. Mega diusir dari Unpad, Guntur dari ITB. Jadi itu Indonesia. Nah mohon maaf, Pak Harto jasanya nggak segede Bung Karno. Kalau Pak Harto ngotot juga terjadi lebih gede dari Tiananmen, keluarga Pak Harto kita ubah. Gua kan kayak panda, ada premannya. Iya kan? Gitu, Bu. Akhirnya Pak Prabowo setuju jemput Pak Harto. Tapi begitu Pak Harto datang, cuman say hello sama menteri-menteri. Hanya mau ngomong sama Menteri Pertahanan, Pangap, Jenderal Wiranto berdua. Pak Harto tanya, bagaimana perkembangan situasi? Wiranto lapor, rusuh di sini, korban di sini, gitu. Pertanyaan Pak Harto yang kedua, mampu tidak ABRI mengendalikan situasi? Wiranto bilang, mohon maaf Presiden, ABRI nggak mampu. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita untuk all out. All out itu artinya sikat. Kita babat semuanya ini. Peluru tajam. Peluru tajam.
tapi korbannya bakal banyak. Nah, jawaban Pak Wiranto kepada Pak Harto itu nyaris sama penjelasan saya kepada Pak Prabowo. Di mana benang merahnya? Karena Rizal Ramli kan penasihat angkatan bersenjata. Kita udah skenario if and if sebelumnya. Ya. Nah, malamnya Pak Harto pulang ke Cendana, Prabowo datang ke Cendana, baru ketemu Pak Harto setelah maghrib. Pak Prabowo tanya, Pak Harto, gimana situasi? Ah, gampang. Kita perintahkan aja, ABRI all out, kita babat. Soeharto ini orang yang nggak ada takutnya. Ya, jadi lihat aja, waktu tahun 65, berapa yang dibabat? Iya kan? Tanjung Priok, berapa yang dibabat? Dia nggak ada takutnya. Image internasional atau apa gitu. Iya. Tapi kemudian Prabowo bilang sama Pak Harto, Mas udah Mas, kalau nanti korbannya lebih banyak, keluarga kita bakal diuber. Pak Harto langsung. Oh, ketika sampai ke keluarga. Ya udah kalau begitu besok kumpulkan tokoh-tokoh di istana. Kita mau bikin komite reformasi supaya saya persiapkan kepemimpinan baru. Besoknya kumpul semualah. Yang Islam-Islam ketemu dulu di rumah Pak Prabowo. Yang lain Gus Dur panggil sama Seknek dan lain-lain. Mau Pak Harto besok aja. Pak Harto bilang kondisi kayak gini, saya minta dukungan bapak-bapak. Semua kita akan bikin dukungan untuk komite reformasi. Nah semuanya setuju semua. Termasuk bos saya Gus Dur. Nurholis juga ya? Nah, kecuali Nurholis. Kecuali Nurholis memang Badung. Lulusan Tebu Ireng, ada Badungnya, dia berdiri. Dia pakai bahasa Jawa yang kasar sekali. Pak Harto, wis. Pak Harto wis warak, wis. Itu kasar sekali. Bilang, Soeharto, udah, lu tuh udah kenyang, udah gitu. Soeharto tersinggung. Aku ndak patean bubar komite reformasi. Oh. Nah malam itu saya kerja, telepon semua teman-teman media, teman-teman TV, pokoknya tolong dimuat hanya omongan Nurholis. Yang lain nggak usah. Kenapa? Buat orang luar Jawa, omongan itu nggak ada artinya. Tapi buat orang Jawa, dan buat Rizal Ramli, almarhum istrinya Jawa banget. Jadi aku ngerti banget culture Jawa, Pak. Ya, omongan itu orang biasa, Nurholis Madjid, menghina Raja Jawa. Itu sama aja dia cabut kekuatan spiritual dari Pak Harto gitu. Jadi saya bilang teman-teman, ini yang dimuat. Nah, rakyat, orang Jawa lihat, kok Nurholis berani kurang ajar ini, ya artinya Soeharto udah selesai. Nah besoknya Pak Harto panggil Wiranto, ya, minta ambil nih, udah disiapin Super Semar jilid 2. Habis ketemu Pak Harto, Pak Wiranto telepon saya, Mas Rizal tolong datang nanti ke kantor Menteri Pertahanan di Medan Merdeka Barat. Saya mau nanya. Saya datang, ada apa Mas Wiranto? Dia bilang Pak Harto kasih saya Super Semar untuk ambil alih. Menurut kamu gimana? Menurut saya ambil. Amerika gimana? Jenderal di Indonesia kan takut sama Amerika. Saya bilang, Mas tuh nggak kudeta, jadi nggak ada masalah. Di Pakistan, Jenderal Musharraf kudeta. Tapi dia lihai, bikin pernyataan nomor 3, politik luar negeri Pakistan akan ikut politik luar negeri Amerika. 2 jam kemudian, White House langsung ngumumin, dukung Jenderal Musharraf. Oh gitu ya?
Nah nanti kita lebih canggih Mas, kita nggak usah segitunya kayak Musharraf. Gimana? Ya nanti saya ngedraft, cukup satu kalimat aja. Indonesian foreign policy will not change. Politik luar negeri Indonesia nggak akan berubah. Amerika udah tahu, zaman Pak Harto kan pro Amerika. Iya kan? 2 jam White House pasti dukung, kalau nggak gua telepon. Nah, yang ketiga, dia tanya pertanyaannya, teman-teman mahasiswa aktivis gimana? Mereka yang penting Pak Harto diganti, nggak usah apa istilahnya itu, yang penting diganti lah. Nah, saya sampai sekitar menjelang maghrib di kantornya Pak Wiranto. Saya yakin waktu itu Pak Wiranto menerima saran saya untuk ambil. Tapi dia bilang menjelang maghrib, saya mau pulang, dia bilang, Mas Rizal, habis ini saya mesti ke gedung sebelah. Itu teman-teman dari Cilangkap, dipimpin oleh Pak SBY, Jenderal, sama Yunus Yosfiah dan lain-lain, mau konsultasi. Saya pulang yakin Pak Wiranto mau ambil. Rupanya di pertemuan itu, Pak Wiranto ditakut-takuti oleh jenderal yang hadir. Bahwa ini krisis ini awal doang. Ini bakal lebih lanjut lagi. Kalau Pak Wiranto ambil sebagai presiden, nanti ABRI namanya rusak. Lebih bagus kita nggak usah dulu dah. Nah, termasuk Pak Yunus Yosfiah yang ngomong gitu dan lain-lain. Akhirnya Wiranto memutuskan nggak ambil. Saya sih analisa saya sederhana. Satu, SBY kan memang cerdas. Dia tahu kalau Wiranto yang jadi presiden 10 tahun, SBY kagak jadi apa-apa gitu loh. Yang kedua, bisa jadi, belum dikonfirm nih Pak, dia main mata sama Habibie gitu loh. Nah, besoknya Pak Wiranto ngadep sama Pak Harto, mohon maaf Pak Harto, saya nggak sanggup. Pak Harto memang mempersiapkan Wiranto. Panik dia. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang kumisnya gede. Kamu ambil. Subagio bilang, Pak, itu Pangap aja nggak sanggup, apalagi saya. Nah sorenya Habibie datang marah-marah. Ini cerita. Ya, marah-marah. Saya kan udah nganggep Pak Harto anak saya, bapak saya sendiri. Saya nggak punya bapak. Pak Harto minta 100, saya kerjakan 200. Pak Harto minta 1000, saya kerjain 2000. Kok hari ini saya nggak pernah dipikirkan? Soeharto diam doang, nggak ngomong apa-apa, dia tinggal. Sorenya dia panggil Saidullah Mursyid, siapkan besok pengalihan kekuasaan kepada Habibie. Nah, Saidullah Mursyid telepon, Pak Habibie, besok bakal dilantik jadi presiden. Habibie senang banget. Nah, bagian ini saya dengar langsung dari Habibie, sekuensi. Ya, besoknya Habibie, bukan besoknya, sore itu juga Habibie balik ke istana, minta ketemu Pak Harto. Soeharto nggak mau. Dia ubur ke Cendana, mau ketemu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Menurut Habibie, sampai Pak Harto meninggal, dia coba ketemu Pak Harto 50 kali, Soeharto nggak mau. Ya, nah, masih banyak misteri kenapa nggak mau. Ya, tapi Soeharto kaget karena selama ini Habibie menempatkan diri sebagai murid Jawa dia. Habibie kan canggih, kalau ketemu Pak Harto tuh bawa buku, nanya tentang filsafat Jawa. Wah, Soeharto senang banget. Bisa 2 jam, bisa 3 jam menjelaskan filsafat Jawa. Iya kan? Dan Habibie nyatet, Soeharto seneng, ini profesor pinter jadi murid aku gitu loh. Soal yang Jawa. Jawa. Soal Nah, tapi di luar gosipnya Habibie kuasa banget, padahal cuma menteri research. Kan kadang-kadang kekuasaan di Indonesia itu nggak dilihat dari ranking. Pak Habibie menteri research rankingnya nomor 17. Tapi dia sebagai orang yang bisa ketemu Pak Harto jam-jaman. Wah, ini kuasa nih. Jangan-jangan ngomongin kita. Takut menteri-menteri yang lain gitu. Padahal belajar falsafah Jawa. Ya,
Sama, siapa yang dekat hari ini, yang dekat kan Luhut, ya dia orang anggap dia kuasa gitu loh. Jadi di Indonesia ukuran kekuasaan itu bukan jabatan resmi, ini itu, informal, tapi siapa yang bisa ketemu lama sama presiden. Oh, yang dekat misalnya yang dekat sama Pak Ganjar, Opung Panda, itu berarti Opung Panda yang di... Panda yang kuasa. Oh, Ini Iya, jangan lari dulu dari cerita. oh iya. Jadi itulah ceritanya apa yang terjadi, ya kan. Nah pertanyaannya, ada hasilnya nggak sih reformasi? Ada. Reformasi pertama setelah Soeharto jatuh atas tekanan semua mahasiswa, civil society, Pak Habibie sama Gus Dur memang sangat pro demokrasi. Undang-undang pers dibebasin. Iya. Kita nggak pernah tuh nelfon DPR, jangan ngomong ini ngomong itu. Demonstrasi silakan aja, ya kan. Waktu Gus Dur kita di demonstrasi 500 juta orang, Pan, sama PKS sama PAN, itu cuek aja. Ya kan, kalau bagus kita ambil, ya. Dan yang kedua, ekonomi kita pulihkan. Habibie memulihkan ekonomi dari minus 13% ke minus 3%. Kami ya lanjutkan dari minus 3 ke plus 4%, 7%. Gaji pegawai negeri kita naikin. Kemiskinan 2 tahun Gus Dur kita kurangin 10 juta dalam 2 tahun. Ya, dan sebagainya. Gini Index terendah. Betul-betul masa musim semi dari demokrasi. Zaman Habibie sama Gus Dur. Istilahnya honeymoon demokrasi. Nah kemudian dilanjutkan oleh Mbak Mega sama SBY yang melakukan stabilisasi demokrasi. Nah terakhir Mas Jokowi ya yang terjadi bukan melanjutkan reformasi tapi melakukan deformasi. Ya, deformasi apa? Dipretelilah demokrasi. Undang-undang FTA yang harusnya cita-citanya bagus, ya dipakai buat nangkepin oposisi. Yang ketiga, undang-undang KPK. Undang-undang KPK itu yang mulai susun zaman Gus Dur, selesai zaman Mega, ya kan? Dipreteli kekuasaannya. Yang kedua, yang bahaya nih, undang-undang KUHP yang udah disepakati, baru berlaku 2 tahun lagi, itu betul-betul kalau kita kritik gubernur, bupati, anggota DPR bisa dipenjara. Jadi dipersiapkan betul upaya untuk membalikkan demokrasi. Nah, kalau pembalikan demokrasi itu ada manfaatnya buat kemakmuran rakyat, mungkin orang masih bisa maaf. Tapi hari ini yang miskin kan masih 40%. Ya, jadi perlu deformasi itu, istilahnya itu, ini kan handphone. Bot ditelepon sama Ganjar, Bang. Jadi kalau handphone error mulu, pilihannya kan cuma 2, reset atau kita buang handphonenya. Jadi menurut saya itulah yang terjadi, Pan. Terima kasih. Opung di mana waktu 98 itu, Bang? Sama Bu Mega ya waktu itu ya? Enggak, gua wartawan di lapangan. 98. Waktu itu Wartawan di lapangan, kita di lapangan dong sama kan Karni. Sukolilo udah Apa? Di Sukolilo udah tim pemenangan, Opung. Bukan yang pada waktu itu. Nah, Ya, bahkan waktu pidato Gus Dur waktu itu kita Dipanggil. putarkan kan ya. Di sini Gus Dur Bang di Keramat Raya kalau tidak salah pidato di atas truk mahasiswa. Di sini saya lihat sudah ada Pandana Baban, Pak Pandana Baban, sudah ada Pak Permadi. Saya nggak tahu apakah Pak Permadi bawa jin apa enggak, kata Gus Dur gitu. Ada gitu ya. Nah, Opung sendiri gimana? Dan waktu itu banyak Bang Rizal tadi cerita Habibie, tokoh-tokoh reformasi banyak nama, Pak Wiranto, segala, Pak Prabowo ada, Bu Mega yang dianggap orang yang dizolimi oleh Orde Baru dan menjadi penerima berkah reformasi salah satu yang paling besar karena PD Perjuangan dapat 34% waktu itu. Ada di mana Opung waktu itu? Di 98 di mana Bu Mega dan waktu itu kekuatan kelompok merah nasionalis gitu ya, PDI. Saya pikir waktu itu terus terang tidak dalam arti kata sebagai bendera PDI dan segala macam. Ya. Seperti misalnya Tarto Sudiro, Dimiati Hartono dan segala itu ngelebur dalam hal-hal yang gerakan-gerakan yang itu loh. Tidak ini. Dan saya pikir juga waktu itu belum di Teguh Umar ya, masih kebagusan ya.
Saya pikir itu juga tetap posko yang ini terus, dan dia juga mengikuti. Tapi tadi yang terus terang tadi pertanyaan ke saya, waktu itu saya yang puluhan tahun depresi sebagai jurnalis, itu betul-betul kegembiraan yang luar biasa gitu loh sebagai wartawan. Ya, saya 3 kali di Bredel, 2 kali Sinar Harapan, sekali Prioritas gitu lah. Kemudian datang menteri yang seperti Yunus Yosvia lagi, tentara, tetapi pikirannya liberal gitu loh. Melarang film G30S. Dan kemudian nggak pakai siup. Siup itu dulu sangat komersil. Jadi kita rasakan kebebasan itu. Dan waktu itu kita makanya tadi aku nyelotukkan tadi Nurholis bilang. Karena aku tahu waktu itu Nurholis juga sentral. Karena dia malah yang dicalonkan jadi calon presiden. Cuma karena dia kesehatannya tidak diteruskan lagi. Ada dia punya kelemahan apa empedu apanya gitu loh. Nurholis. Nah, kembali ke tadi, saya sendiri dengan Ma'ruf yang wapres sekarang, sama-sama kami di Komisi 2, kita bikinlah waktu itu juga undang-undang KPK, kita juga membuat waktu itu pemisahan polisi daripada tentara. Waktu itu dulu masih ada fraksi TNI Polri, waktu itu, ya kan? Nah, pada saat Mei 98 jelang detik-detik Pak Harto mundur, gerakan reformasi makin menggeliat, pers juga mungkin sudah berani melawan waktu itu Bang Rizal ya. Udah. Ya, apa yang bisa Opung ceritakan? Ini kita post factum kembali ke masa-masa Mei 98 itu, Bung. Apa yang bisa Opung hadir? Banyak kalau mau diceritakan. Iya. Tapi udah banyak diapakan Rizal. Udah paten gitu tadi, loh. udah paten tadi, Bang. Udah standar itu. Nggak usah aku tambah-tambahin lagi. Gitu. Artinya ulu hatinya udah di Tapi waktu itu pers gimana, Bung? Waktu itu kan pers dianggap kan civil society yang dielulukan mahasiswa, gerakan Ya, LSM. Nah, waktu itu bebas gimana lah. pers waktu itu menghadapi situasi? Artinya seperti misalnya Pak Rizal punya ngomongan ini ya, belum lagi siapa itu yang dari P3 bintang apa? Sri Bintang. Sri Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas ya, kemudian lagi ada dari kita ada Julius Usman segala macam. Itu semua bisa tampil di berita-berita gitu loh. Ya kan, bisa ini betul-betul kita rasakan, bukan main, kenikmatan itu gitu loh, kreatif kita mengapakan itu. Yang saya puji sih pers waktu itu. Yang saya puji pers waktu itu kan ketat sekali. Siup, belum ditelepon, macam-macam. Tapi mereka masih coba gerilya gitu lah. Gimana nampilin pikiran-pikiran yang objektif, yang lumayan kritis. Nah, hari ini mainstream media ancamannya nggak segede Pak Harto, tapi udah bener dikooptasi habis. Sekarang ya, tinggal sosial media lah yang hari ini. Tapi media resmi, maksud aku seperti Kompas, Media Indonesia apa gitu. Ya. Nah, Opung waktu itu cara melawannya gimana, Pung? Dan ya media massa atau bagaimana? Contohnya kan ada larangan gini, gimana kamu ngadepinnya? Jadi waktu itu terus terang, kenapa aku akrab sama Rizal? Kenapa? Opung waktu itu di forum keadilan ya? Iya, sebelum forum. Kenapa aku akrab dengan yang mereka? Karena memperjuangkan satu kolom berita itu sendiri, bukan main. Dan orang-orang pergerakan seperti Rizal sekarang senang sekali. Maka saya termasuk Rocky Gerung dulu jadi apa gitu loh, siapa jadi apa, orang kemudian fatwa, orang kita bikin berita kecil aja, itu sudah perjuangan di redaksi. Dan kemudian, tapi buat mereka udah bukan main gitu loh. Itu yang membuat aku akrab dengan mereka. Wis Panda datang, nanti keluar dia berani tuh bikin berita kita. Kayak gitu loh, itu contohnya. Ya, jadi kalangan pers yang kritis tetap kayak gerilya ya. Karena kan Pemret kan pasti ya ancam ditelepon apa-apa gitu. Emang ada ancaman-ancaman di tempat Opung gimana? Loh, jadi begini ya. Jadi ada berita yang udah kita bikin. Kami naik tengah 12. Terus kemudian berita ini masih nunggu Pemret datang karena baru dipanggil oleh Puspen. Gitu loh. Terus kita begini nunggunya. Boleh dimuat apa enggak? Terus datang itu yang namanya Subagio sambil pegang kertas. Baru mau tiba ke redaksi dulu. Gini aja dia kasih kode, nggak keluar itu berita. Jadi kalau misalnya kita coba berani-berani, ya bubar.
Maka dulu waktu prioritas berani-berani kita bikin, Gunawan Muhammad bilang mau sengaja mau bunuh diri tuh, udah mau bangkrut gitu. Iya. Ya, 8 udah mau bangkrut lagi kan gitu kan. Jadi pikir kita bunuh diri. Dan itu terus terang yang punya media dalam hal ini waktu itu Surya punya nyali gitu loh. Punya nyali dia untuk ini. Nah, di Jelang 98 itu gimana, Pung? Kan kalau televisi misalnya, televisi itu hampir semuanya milik Cendana kan. Indosiar, RCTI, SCTV ada kepemilikan dari Cendana. Koran juga waktu itu Kompas saya lihat kan pasti belum terlalu berani gitu. Nah, gimana pers waktu itu juga mengeskalasi, Pung? Gerakan mahasiswa, perlawanan lah berita. Kalau kau lihat dokumentasi berita-berita waktu itu paten lah waktu itu. Jauh sebelum juga dialihkan ke Habibie udah mulai kita rasakan kan. Ada pergolakan, ada perlawanan, ada ini sudah nggak begitu ketat Depen melakukan tekanan dan sensor. Itu berarti menjadi sumber ide sama kita gitu. Artinya ada kontribusi pemerintah dan tentara juga, Pung, dalam mengendorkan tekanan sehingga civil society dan masyarakat tuh bisa melakukan perlawanan. Enggak terlalu spesifik begitu. Dari kita pers sendiri terus terang akal kita lah, kiat-kiat yang kita lakukan gitu loh, pintar-pintar kita lah untuk mengapakan itu. Jadi waktu itu masih trauma juga. Pemilik-pemilik media itu juga mikir juga gitu loh. Walaupun kita wartawan-wartawan lapangan berani. Ekenar pemilik dari koran itu juga mikir gitu loh, ya kan? Nah berarti Opung waktu itu sempat sangat dekat dengan Pak Surya Paloh kan gitu-gitu ya, Bung ya? Iya. Waktu masa-masa reformasi itu ya. Iya, iya. Nah tapi kan artinya ada lokal entrepreneur gitu ya, pebisnis lokal yang juga ternyata berkontribusi untuk mendorong perubahan politik itu ya. Apa yang membuat, apalagi Pak Surya yang karakternya sangat Golkar kan. Periode itu aku sama Karni udah di apa? Sudah di Forum Keadilan. Kita 93 sudah di keadilan gitu loh. Tapi apa yang membuat kelompok usaha yang kayak Pak Surya Paloh gitu misalnya yang juga mendorong itu, padahal kita tahu beliau Golkar dan Golkar merupakan pendukung utama kekuasaan dan pengusaha-pengusaha di lingkaran penguasa peng-peng ini pasti akan sangat menikmati kalau rezim berlanjut. Seperti halnya sekarang juga rezim berlanjut didukung oleh pengusaha. Nah, ada cerita ini masuk ke cerita melanjutkan Ari, ada masuk ke cerita soal pengkhianatan demi pengkhianatan yang dianggap sebagai Brutus-Brutus yang kemudian Brutus-Brutusnya Soeharto yang kemudian membantu orang-orang seperti Riza Ramli itu mengeskalasi kekuatan sehingga akhirnya bisulnya bisa pecah gitu, Bung. Nah, Opung ada. Jadi gini ya, perspektif cuma Rizalnya belum cerita. Dia punya satu kuda tunggangan yang sebagai intelektual agak susah untuk dapat, Ekonit. Gitu nggak? Dianalisa, tahu udah dia tusukin, gitu loh. Jadi ada trademarknya dulu itu, Ekonit gitu loh. Ada Kristianto Wibisono punya juga pusat data, gitu loh. Jadi itu sangat menolong kami sebagai sumber, sebagai narasumber gitu loh, sangat menolong kami. Jadi yang kau bilang itu terus kelihatan tuh mana yang korannya si Harmoko, ya kan, mana yang betul ada oposisinya. Kalau Harmoko sendiri gimana, Pung? Apakah pos dia kota segala macam? Bukan, Harmoko termasuk bagian dari pendorong reformasi nggak? Membalot apa nggak? Saya mau sediakan satu video dulu sebentar. Opung bisa komentari. Ini teman baiknya Opung namanya Harmoko. Yang coba kita dengarkan dulu ya. Gedein suaranya. Suaranya gedein boleh. Golkar dengan mufakat bulat berketetapan bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Saya jelaskan ini, saya tanya, apakah betul Anda semua ini bulat setuju mencalonkan Pak Harto sebagai presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003?
Iya, tidak ada yang menolak. Pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Waktu saya menyampaikan aspirasi rakyat, masyarakat, minta kepada Presiden Soeharto untuk mundur, dengan jelas, Pak, ini aspirasi, Pak. Saya menganut ajaran Bapak supaya DPR itu menyampaikan yang benar itu benar. Asik. Jadi kalau Hugeng pasti saya ingat itu. Hari-hari omong kosong gitu loh, Harmoko. Mikrofon. Hari-hari omong kosong. Ya dia pemain sandiwara lah, gitu loh. Tapi yang hakikatnya dia bunuhin semua kita waktu itu. Di media-media dibunuhin sama dia, darah dingin gitu loh. Dan kemudian dikomersilkan tuh siup, mesti bayar berapa baru keluar tuh siup gitu loh. Dan itu terus terang saya nggak bisa lupakan itu bagaimana mereka itu mengapakan pers, ya mengkebiri pers itu. Dan kemudian nggak main-main lah. Melihat transisi Harmoko tadi gimana? You bisa bayangkan periuk nasi langsung dibalikkan itu hanya dengan telepon, bisa surat kabar mati gitu loh. Bagaimana kita percaya dengan omongan dia? Yaitu yang menghibur kita Hugeng. Udah Panda, itu hari-hari omong kosong gitu kan. Harmoko singkatannya. Bang Rizal, ini kisah pengkhianatan demi pengkhianatan, Bang. Ada yang dianggap tadi Abang bilang, Pak Harto menganggap Pak Habibie pengkhianat. Prabowo juga dianggap begitu di keluarga Cendana, dan begitu pun di tempat Pak Habibie. 14 menteri mundur, dianggap berkhianat juga. Termasuk in perspective, memang Harmoko jilat-jilat angkat Pak Harto to the maximum. Tapi apapun keputusan dia, pengumuman dia minta Soeharto mundur, itu membuat proses reformasi lebih cepat, nggak terlalu lama. Di situ ada jasanya. Tapi jangan anggap hanya terjadi secara spontan. Ya, itu kan kamar kerja dia di DPR dikunci sama anak-anak. Ya ancam, ya kan? Lu umumin Soeharto suruh mundur. Kalau enggak lu kencing aja kagak bisa lah, istilahnya gitu lah. Oh sampai gitu, Bang? Ya. Nah, karena kalau dia waktu itu ada yang rapat di Golkar atau di DPR, habis dia disikat sama yang lain. Ya, kondisi kekuatan rakyat itu, student power itu, yang ada pilihan, udah dia tunggangin aja gitu loh. Nah, bahwa dia minta Soeharto mundur membuat proses transisi ini nggak terlalu lama, nggak kurang lah. Apa namanya ini damage ya gitu loh. Nah kita mesti belajar dari kasus ini karena bukan nggak mungkin ini akan terjadi lagi bentar lagi. Opo, ini sebelum kita ganti tema nih, Opo. Jadi tar dulu di kalimat terakhir ini langsung ganti tema. ini biar kita masuk ke fokus ke situ abis ini. Iya, biar Bang Rizal lebih ekspresif. Nah, itu khasnya Rizal gitu loh. Ya kan. Ini Opo. Ini salah satu tokoh yang dianggap oleh para penggerak 98 itu sebagai tokoh antagonis, itu salah satunya dan kontroversial tuh namanya Pak Prabowo gitu. Yang waktu itu dianggap terlibat berbagai macam hal ya, berbagai macam persoalan dengan aktivis mahasiswa gitu. Yang mana beliau juga diberhentikan. Nah, Opung ngelihatnya dalam diskursus media ketika itu gimana sosok ini waktu itu? Jadi yang dalam catatan saya, ada rivalitas juga dalam Prabowo catatan Wiranto. saya nggak bisa saya lupa, 3 hari Jakarta tidak punya panglima, komandan yang mengkontrol keamanan. 3 hari. Di situlah banyak pemerkosaan, perampokan, pembakaran mall dan segala macam. Hah? 3 hari. Kok bisa 3 hari bukan ada Mereka Pangdam lagi Jaya? pergi ke apa? Ke Malang, ke Kostrad. Ada acara apa? Di Malang. Malang gitu loh. 3 hari. Banyak pengakuan-pengakuan daripada mereka yang investigasi waktu itu, dilihat kekosongan kekuasaan waktu itu dalam sejarah Republik terjadi itu gitu loh.
etnis tertentu diperkosa, diapain, dipluit, di mana, di ini. Itu betul-betul tragis itu ya. Oh, Opung ini ketua pansus ini ya, pengungkapan ini Bung ya, kasus Semanggi 1, Semanggi 2. Oh, Semanggi pas Iya. Habibie ya. Pas Habibie itu ya. Iya. Iya. Nah, terus Bung? Enggak, itu. Prabowo. Apa ya? Soal Prabowo tadi gimana? Saya- Tadi Ari nanya salah satu tokoh sentral. Tapi saya terus terang sebagai wartawan ketiga itu terus terang tidak melihat dia tokoh sentral. Oh. Tidak begitu memperhatikan lah gitu loh. Dia bukan cuma demen apa yang dengan gerakan dan apa dia, nggak begitu. Cuma tahu dia diganti sama si Johnny Lumintang, Lumintang. nggak sampai 24 jam. Amin Rais teriak-teriak, siapa juga protes sama sini, kenapa Lumintang yang Kristen jadi apa gitu loh. Diganti lagi, yang kayak gitu-gitu, news yang kayak gitu kita kejar waktu itu gitu loh. Tapi secara spesifik lihat posisi sentral dari Prabowo pada periode itu enggak. Tapi setelah reformasi malah salah satu orang yang dianggap sebagai dalam tanda kutip tokoh antagonis dalam cerita reformasi gitu. Wah nggak nyampe, pengetahuanku nggak nyampe. Gimana Bang Rizal? No comment. Iya. Iya, jadi ini apa nanti biar ini nih, apa post factum nanti. Nah, karena Ini udah begini, post factum. Itu kan gini, ada Safri Samsudin, ada Wiranto yang ini, Iya. ada apa. Jadi tidak ada sentral gitu loh. Ya. Ada tokoh yang sentral yang kemudian menjadi bahan pencarian berita kita dan sebagainya, enggak gitu loh. Pada waktu itu. Masa bisa Jakarta tanpa ada pemimpin? Kan bukannya ada Kapolda Metro, Jenderal Hamaminota, Apa? ada Jenderal Safri Tapi Samsudin, nggak punya Pangdam Jaya. kapasitas, nggak punya kemampuan mengendalikan yang udah kaos kayak gitu, ya kan? Terus terang aja waktu itu saya masih ingat betul kebetulan liwat dari daerah saya Mampang Perapatan waktu itu tank dari marinir kata laut masuk Jakarta nembakin ke atas bum bam itu demonstration effect aja gitu loh, ingat betul aku itu gitu loh, betul-betul nggak punya inilah, nggak punya sentral komando, Ya. iya kan? Memang apa vacuum of power ya. Iya, dalam waktu itu. keamanan Iya. ya. Itu yang memperparah itu ya berarti ya Bung. Dan Apa yang membuat orang itu nggak ada yang akhirnya ngambil kendali itu Bung? Kan harusnya kalau pun ke Malang kan tentara ini secara organisasi dan itu udah rapi ya kan? udah disapa lah, udah apa namanya itu disorganized gitu loh. Itulah situasi waktu itu, ya kan? Iya. Nah, Saya masih ingat itu ya, misalnya contoh saya sama Karni ke kamarnya Hartono Kasat. Saya tahu mengikuti puluhan tahun bagaimana di militer. Tahu apa ya? Hartono bilang, itu juga gambar si Trisutrisno. Paling pintar itu mengambil jasa-jasa orang. Saya yang membuat sukses Latgab, nama-nama dia. Wah, aku colek-colekan sama Karni. Karena nggak biasa di kalangan tentara, ya, mengkritik atasannya atau mengapa nggak biasa. Tapi karena dia dekat dengan Tutut, gitu loh, ada privilege dia, saya suka dia. Wah ingat betul itu, aku berdua apa Karni itu. Karni di ruang kerjanya. Oh berarti memang selain pembelotan di internal PDI itu di internal PDI TNI gitu ya, itu ketegangannya juga. Iya sudah ada apa gitu loh, disorganize itu. Gitu. Nah, gimana Bang Rizal? Ini jadi selain No commento. no comment tuh. Pada waktunya baru kita nanti bicara. Meskipun Abang tahu what's going on. Menahan diri. Bang, tapi ada satu Menahan Bang. diri lah. Bang, tapi ada satu nih, mungkin Abang bisa jawab juga. Ini lagi-lagi teori konspirasi. Dulu banyak yang menganggap bahwa Soekarno turun, jatuh, diganti sama Soeharto, dibantu oleh asing. Ini kerjaannya CIA. Begitupun dengan Pak Harto. Ada campur tangan invisible hand yang kemudian membuat tadi tentara jadi disorganized, ekonomi kacau, sehingga mau tidak mau bisul ini pecah. Apa Waktu itu. poin apa? Ya, tangan asing, ada Dalam invisible perubahan. hand, ada CIA di situ, dalam ada penggulingan rezim lah. intinya. penggulingan rezim, ada Kalau skenario tahun serius penggulingan. 66 memang peranan Amerika CIA
untuk menjatuhkan Soekarno. Itu udah ada bukti-buktinya dan sudah diumumkan. Dan sudah dibuka semua. Marshall Green. Ya kan, laporan CIA kan setiap 30 tahun juga jelas. Ya, bekerja dengan sebagian TNI, mobilisasi mahasiswa, NU dan sebagainya. Nah, saya ingat menjelang kejatuhan Pak Harto itu, saya telepon teman kita Tides Katopo, akhir 97. Tides, tolong bantu kumpulin teman-teman redaksi Suara Pembaruan di Cawang. Saya mau datang. Ya. Nah, ada 50 orang yang datang. Di situ saya jelaskan. Satu, kayak tadi lagi, ini rumah kaca nih. Ini waktunya siapa yang berani tendang rumah kaca, pecah rumah kaca. Apalagi dari waktu di Seskogab yang hadir kan 200 jenderal kolonel. Lebih dari setengahnya memang merasa Soeharto bisnis anak-anaknya udah keterlaluan. Gitu. Nah, saya ingat waktu itu Raman Toleng ada, dia tanya, "Jal, Amerika gimana Amerika?" Aku jawab agak brutal dikit, Pan. Nah gini nih angkatan 66. Setiap belum ngapa-ngapain nanya dulu Amerika gimana. Kita negara gede, kita yang tentukan. Nanti Amerika ikut kita. Bukan sebaliknya gitu. Saya ingat almarhum. Sebelum kau terusin cerita, apa yang terjadi? Dilempar dia pakai bungkus rokok Danhil merah. Gini. Ada padaku. Sama Bos Toleng. Iya, cara Bos Toleng. Iya. Lu emosi dia. Ini dia anam-anam. Ini apa tuh? Lu memang sombong. Lu memang gua tinggal, gua gak mau dengar katanya. Rokok Danhil merah. Ya. Nah, Dia dari situ ada. Ya orang kita tuan rumah. waktu itu gimana caranya? Caranya, grup Suara Pembaruan harus naikin tokoh yang berani, namanya Amin Rais. Aku ingat semua teman-teman Suara Pembaruan diam. Akhirnya gue kesel, gue bilang, nah begini nih, ya kalian mengaku nasionalis, mengaku plural. Begitu ada tokoh Islam mau naik, lu pada diam semua. Tapi kita pro Nurholis. Nah, ya kan, ya kan, gue tau lah. Ini di Suara Pembaruan setengahnya kan Batak, ya kan, Kristen, Manado Kristen, pasti gitu. Akhirnya ini ikutlah kita. Bahkan salah satu Albert Asibuan akhirnya jadi ikut pendiri MARA dan sebagainya. PAN dan sebagainya. Bang Bara. Ya, nah termasuk juga Pak Yaakob. Akhir Oktober 97, saya ajak makan siang Pak Yaakob. Utama. Saya bilang Pak Yaakob setuju Pak Harto 5 tahun lagi. Ya enggak lah Mas Rizal. Loh, Pak Yaakob ekonomi kan suka karena yang pimpin Pak Wijoyo, hopengnya Pak Yaakob. Ya kan? Politik Pak Harto terhadap Islam dan lain-lain setuju. Kok nggak mau 5 tahun lagi? Wah, udah keterlaluan bisnis Tommy. Jadi inget nih. Iya. Orang kayak Yaakob itu dia sektor. politiknya Soeharto setuju, ekonominya setuju, dia nggak suka KKN-nya. Anaknya Soeharto. Udah keterlaluan Mas Rizal. Jadi gimana caranya? Ya Kompas Group mesti naikin tokoh yang berani jadi striker. Siapa itu? Jangan cuma Gus Dur doang, gue bilang. Gus Dur kan mentang-mentang ideologinya sama Kompas, plural. Gus Dur kehilangan sarung, headline di Kompas. Ya kan, Gus Dur kehilangan sandal, headline. Pak Yaakob ketawa ngakak. Mas Rizal tahu aja. Friend, karena terlalu friend. Iya. Jadi gimana? Naikin yang berani, striker. Siapa? Amin Rais. Pak Yaakob bilang, Mas Rizal, dia kan fundamentalis, dia kan Islam kanan, gini-gini. Saya bilang, Pak Yaakob, mau maaf. Pandangan Amin Rais tentang negara dan Islam tidak seradikal tokoh-tokoh partai PAS di Malaysia. Ah, yang benar Mas. Iya,
Pak Yaakob cek aja. Akhirnya Pak Yaakob nanya, Mas Rizal kenal Amin Rais? Kenal. Yang kedua, Mas Rizal jamin, saya jamin. Sejak itulah Kompas Group mulai naikin Amin Rais. Kenapa Gus Dur nggak jadi opsi utama, Bang, dalam melakukan perlawanan? Karena gitu? Gus Dur tokoh kemanusiaan dan pada dasarnya konsensus building. Kalau transition kan kita perlu striker gitu loh. Yang harus ditokohkan, Yang harus striker. simbol. Nah, habis itu saya ajak makan siang Gunawan Muhammad, bosnya Tempo. Tempo ini kan secara politik Gunawan itu anti Islam politik. Ya. Tapi dia juga di bredel apa Soeharto. Nah, saya kenal dekat selama Gunawan jadi fellow di Cambridge. Newman Fellow. Kita lagi PhD, jadi sering ketemu, sering ngobrol, jadi deket lah. Saya ajak makan siang, Mas Gun, ini udah waktunya nih, ya Pak Harto. Gimana caranya gini-gini? Ya Tempo harus naikin Amin Rais. Sama juga, Gunawan bilang, dia kan Islam fundamentalis Mas Rizal, begini begitu. Saya bilang, Mas Gun, saya tuh hormat sama Mas Gun karena intelek. Tapi orang intelek menarik kesimpulan hanya dari katanya hearsay, tanpa ketemu orangnya langsung, itu bukan intelek. Jadi ketemu dulu aja, bos setelah itu Mas Amin Mas Gun putusin dia memang nggak bagus, oke. Tapi sebelum hanya hearsay, akhirnya ketemu makan siang, akhirnya seneng. Makanya Mas Gun ikut marah, bahkan ikut dari pendiri PAN gitu loh. Jadi abang yang Gitu. jembatani gitu ya, Bang ya? Gitulah ceritanya. Meskipun Opung Panda kayak kurang setuju sama Pak Amin nih. Enggak, dia seneng Gimana? Soal Amin Rais gimana di grup? Lain sayap, Bang. Kalau saya terus terang Amin Rais, artikel dia ada berapa kali saya edit waktu dia kirim di Jogja mau masuk di Sinar Harapan gitu. Seringlah komunikasi, perbaikin ini, tulis ini, lebih apa gini. Dia memang tokoh yang menarik gitu loh. Nah saya lihat dia berubah setelah bikin partai. Itu aja. Sebelumnya dia ya hampir sama, Nurholis, dia siapa tokoh apa begitu gitu loh. Oke. Dia Rizal kan nggak mau di partai, berumah di atas angin. Gitu. Kalau kata almarhum Bang As, berumah di atas pasir. Salah, kita berumah di atas topan. Kena air langsung roboh kan. Oke. Kita masuk ke Thank you tema-tema Bang duniawi. Rizal, thank you Opung Panda. Iya. Kita nanti sambung lagi di topik-topik yang lebih duniawi. Iya. Ini kita close dulu. Oke. Dah. Adios. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.